Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indriani Srirawan. Saya dari kelas 01 SMJK 015. Saya berkuliah di kampus Universitas Pamulang. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu saya, yaitu mata pelajaran ekonomi yang diampu oleh dosen Bapak Yosi Wahyu Indrawan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai keseimbangan perekonomian tiga sektor. Nah, pada perekonomian tiga sektor ini terdiri dari sektor rumah tangga, sektor bisnis atau swasta, dan sektor pemerintah. Lalu adanya sektor pemerintah akan muncul pengeluaran pemerintah pada sisi pengeluaran dan pajak pada sisi pendapatan. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsikan. Pendapatan yang siap dikonsumsi dikurangi dengan pajak, disebut dengan pendapatan disposable. Jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada pajak regresif, yang kedua ada pajak progresif, yang ketiga ada pajak proporsional, yang keempat ada pajak tetap atau disebut juga lump sum tax. Nah, pengertian uang itu apa sih? Teman-teman tahu nggak sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian uang. Uang merupakan alat pertukaran dalam sistem perekonomian. Tanpa uang, perekonomian akan sulit berkembang dan dibutuhkan berbagai kebetulan dalam proses pertukaran melalui barter. Uang yang dikenal terutama adalah uang kertas dan uang logam, ditambah dengan uang giral, serta berbagai jenis uang lain yang mempunyai daya beli seperti uang. Lalu ada nggak sih pengaruh kebijakan fiskal terhadap output? Nah, ada teman-teman pengaruhnya. Di sini saya akan membahas pengaruhnya, yaitu adanya pengeluaran pemerintah mengakibatkan keseimbangan pendapatan ekonomi berubah menjadi C plus I plus G, di mana C-nya itu adalah konsumsi rumah tangga, I-nya adalah investasi, dan G-nya adalah pengeluaran pemerintah. GDP sama dengan disposable income atau DI plus pajak. Jika diasumsikan pajak tetap, maka selisih antara GDP dan DI tetap. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambaran, yaitu grafik mengenai pengaruh pajak terhadap DI dan konsumsi. Dengan pajak 300 dan DI 3000, maka GDP itu adalah 3.300. Kenapa bisa 3.300? Karena hasil dari pajak ditambah dengan DI. Nah, konsumsi masih sebesar 3.000 nih, teman-teman. Nah, saat GDP 3.300 karena DI 300. Oleh karenanya, konsumsi MRP fungsi dari GDP dengan cara menggerakkan kurva CC ke kanan. Jadi kurva C titik atas nih tuh. Besarnya pergeseran sebesar UV yang sama dengan jumlah pajak 300. Cara lainnya itu dengan menurunkan sebesar 200 sama dengan MPC 2/3 dikali turunnya pendapatan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya dampak pajak terhadap aggregate demand atau AD, atau disebut juga permintaan agregat. Nah, di sini ada kolom GDP, pajak, disposable income, C, I, G, lalu total spending, sama tendensi output. Nah, awalnya GDP-nya 4.200, pajaknya 300, maka disposable income-nya itu adalah GDP dikurang pajaknya, hasilnya itu 3.900. Nah, C-nya di sini 3.600, I-nya 200, G-nya 200, maka total spending-nya itu adalah C ditambah I tambah G, hasilnya 4.000. GDP awalnya 4.200, lalu total spendingnya 4.000, maka dia terjadi penurunan dong, maka tendensi outputnya itu adalah turun. Nah, jika yang sama, GDP-nya awalnya 3.600, total spendingnya 3.600, dia sama tuh awal dan akhir, maka tendensi outputnya disebut equilibrium.
Nah, apabila GDP-nya dia kecil lalu total spending-nya besar, maka dia naik. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan pendapatan nih teman-teman. Secara matematis, jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak lump sum atau lump sum tax yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan, maka rumusnya S sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan CO plus BYD plus I plus G. Y sama dengan CO plus D, Y min T plus I plus G. Ini rumusnya saya tampilkan. Lalu ada juga Y sama dengan 1 per dalam kurung 1 min B, CO min BT plus I plus G. Ada juga I plus G sama dengan S plus T. I plus G sama dengan min CO plus 1 min D YD plus T. 1 plus G sama dengan CO plus 1 min B Y min T plus T. I plus G sama dengan min CO plus 1 min B Y plus BT. Y sama dengan 1 per 1 min B CO min BT plus I plus G. Kemudian jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak sebagai fungsi dari pendapatan, maka rumusnya adalah T sama dengan TO plus TY, Y sama dengan C plus I plus G, Y sama dengan CO plus DYD plus I plus G. Lalu Y sama dengan CO plus B buka kurung Y min TO min T tutup kurung plus I plus G. Lalu Y sama dengan CO plus BY min BTO min BTY plus I plus G. Lalu Y sama dengan 1 per buka kurung 1 min B plus BT tutup kurung. Dalam buka kurung lagi CO min BTO plus I plus G tutup kurung. Ada juga I plus G sama dengan S plus T. I plus G sama dengan min CO plus buka kurung 1 min B tutup kurung YD plus buka kurung TO plus TY tutup kurung. I plus G sama dengan min CO plus buka kurung 1 min B tutup kurung buka kurung lagi Y min TO min TY tutup kurung plus buka kurung TO plus TY tutup kurung. Lalu I plus G sama dengan min CO plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y min buka kurung 1 min B tutup kurung TO min buka kurung 1 min B tutup kurung TY plus buka kurung TO plus TY tutup kurung. 1 plus G sama dengan min CO plus dalam kurung 1 min DY plus DTO plus DTY. Y sama dengan 1 per buka kurung 1 min B plus BT tutup kurung buka kurung lagi CO min BTO plus I plus G tutup kurung. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa screenshot ya dua rumus ini supaya saat teman-teman lupa teman-teman bisa melihat lagi. Nah, saya akan membahas mengenai fiscal policy multipliers, yaitu rumusnya adalah sama dengan C plus I plus G, Y sama dengan CO plus BY plus I plus G. Y sama dengan 1 per dalam kurung 1 min B dalam kurung lagi CO plus I plus G. Jika ada perubahan pengeluaran pemerintah atau G dalam kurung delta G, maka besarnya perubahan pendapatan atau kita sebut juga simbol pendapatan yaitu Y atau juga delta Y, maka rumusnya yaitu Y plus delta Y sama dengan 1 per dalam kurung
1 min B dalam kurung lagi CO plus I plus G plus delta A plus delta G tutup kurung. Delta Y sama dengan 1 per dalam kurung 1 min B delta G, di mana delta Y sama dengan perubahan GDP. Nah, kalau delta G sama dengan perubahan pengeluaran pemerintah. Nah, dan juga 1 per dalam kurung 1 min B sama dengan koefisiennya, yaitu koefisien pengganda fiskalnya. Seperti itu teman-teman. Saya akan menampilkan rumusnya, teman-teman bisa screenshot. Nah, lalu apabila pengganda pajak, yaitu pengganda pajak atau tax multiplier, yaitu rumusnya adalah Y sama dengan 1 per dalam kurung 1 min B dalam kurung lagi CO plus BT plus I plus G. Y plus delta Y sama dengan 1 per dalam kurung 1 min B dalam kurung lagi CO min BT min B delta T plus I plus G tutup kurung. Delta Y sama dengan 1 per 1 min B. Perubahan GDP akibat adanya perubahan, rumusnya yaitu T adalah delta Y per delta T sama dengan min 1 dalam kurung 1 min B kali B, di mana 1 per 1 min B kali B adalah tax multiplier. Dengan kata lain, tax multiplier sama dengan expenditure multiplier, XMPC. Seperti itu teman-teman. Saya akan menampilkan lagi rumusnya. Ya, teman-teman bisa screenshot, dan saat teman-teman lupa, teman-teman bisa melihat kembali. Apabila prosedur yang sama, maka dapat digunakan untuk menghitung pengganda, pengeluaran pemerintah, dan pajak loh teman-teman. Nah, untuk pajak sebagai fungsi dari pendapatan, T sama dengan TO plus TY, sehingga pengganda pengeluaran pemerintah atau disebut juga government expenditure multiplier, yaitu delta Y per delta G sama dengan 1 per dalam kurung 1 min B plus BT. Nah, pengganda pajak atau tax multiplier yaitu delta Y per delta TO sama dengan min 1 dalam kurung 1 min B plus BT kali B. Sedangkan untuk menghitung pengaruh perubahan tarif pajak atau simbolnya itu T terhadap GDP dapat dilakukan dengan partial derivatif. Seperti itu ya teman-teman. Tahu nggak sih syarat keseimbangan pendapatan nasional? Nah, saya akan menjelaskan syarat keseimbangannya nih, yaitu syarat keseimbangan pendapatan nasional yaitu apabila Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X M, atau I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Kemudian apa sih itu ekspor dalam rumus itu? Nah, ekspor adalah rumus itu adalah suntikan injeksion atau J ke dalam aliran pendapatan. Nah, teman-teman udah tahu nih ekspor dalam rumus tadi. Sekarang teman-teman tahu nggak sih impor dalam rumus tadi? Saya akan kasih tahu nih buat teman-teman. Impor adalah bocoran atau withdrawal atau W, seperti itu teman-teman. Kemudian keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka yaitu apabila C sama dengan A plus BYD. Nah, penjelasannya I sama dengan LO yaitu investasi, nilainya tetap, G sama dengan GO yaitu pengeluaran pemerintah, nilainya tetap, T sama dengan TO atau nilai tetap, atau T sama dengan TY pajak proporsional, X sama dengan XO yaitu ekspor, nilainya tetap, M sama dengan MY atau M sama dengan MO plus M. Seperti itu teman-teman.
Kemudian, secara grafik dalam pendekatan pengeluaran agregat dan penawaran agregat, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dicapai apabila fungsi pengeluaran agregat yaitu AE sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurang M, memotong garis 45 derajat. Nah, dalam pendekatan suntikan dan bocoran keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila fungsi suntikannya yaitu I plus G plus X berpotongan dengan fungsi bocoran S plus T plus M. Seperti itu teman-teman, materi yang saya sampaikan mengenai keseimbangan perekonomian 3 sektor sudah selesai nih teman-teman. Oh iya, terima kasih juga ya teman-teman sudah menonton video saya, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.